Tuhan, Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita dapat masuk ke hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan dapat melayakkan kita untuk dapat menyembah-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia yang menebus segala dosa-dosa kita. Kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Syukur Tuhan, Kau sungguh sungguh besar cinta-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Doa pembukaan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Oleh kuasa darah-Mu. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Berikan urapan-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah pada pagi hari ini kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau kuduskan ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Engkau mau kuduskan setiap hati kami ya Bapa, supaya kami boleh naikkan pujian bagi Engkau dengan sepenuh hati Tuhan, dengan penuh kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba serahkan ibadah oh Tuhan pagi hari ini di dalam pimpinan Engkau, terlebih bagi perjamuan kudus-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkatinya supaya setiap
Umat-Mu yang ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu, mereka boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan. Bagi mereka yang di dalam permasalahan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri. Puji Tuhan, hari ini adalah hari spesial ya untuk kita. Di depan kita ada perjamuan suci, menandakan untuk mengingat bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya. Meskipun di luar sana mungkin badai akan menggoncang, tapi Tuhan akan tetap setia pada kita karena kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Namun Tuhan yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Tuhan yang megah, hanya Kau yang termegang. walau badai menghadang, walau bumi bergoncang sekalipun, Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Hanya Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, segenap hatiku hanyalah hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bahwa kasih-Nya selalu setia dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim dalam kehidupan kita, Dia akan selalu bersama kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan.
Kita akan persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu juga dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ini semua dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan pada Engkau ya Tuhan. Kau mau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Jangan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Hidup kita penuh dengan anugerah dari Tuhan. Tidak pernah sedetik pun kita ragu akan kasih-Nya. Karena kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Lewat pengorbanan-Nya di kayu salib. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku
kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Haleluya. Mengucap syukur pada Engkau ya Bapa Surgawi. Kami akan menerima bagian kebenaran firman-Mu. Mohon Bapa sucikan dan kuduskan kami. Tuhan tolong sehingga tiada satupun dari umat-Mu yang saat ini hadir ataupun mereka mendengarkan firman-Mu akan kehilangan dari firman-Mu, tetapi mereka boleh menerima secara penuh. Dan Allah Roh Kudus, Engkau akan meremakan setiap firman itu di dalam hati umat Engkau untuk saat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan tolong untuk saat ini, sehingga semuanya kami boleh dikenyangkan, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang akan kita terima hari ini terdapat di dalam Yosua 7, Yosua pasal 7, ayat 1 sampai dengan 11. Yosua 7, pasal 7, ayat 1 sampai dengan 11. Dengan judul berikut, dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dan dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepadanya Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai itu menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan sehingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya?
Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau bersujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Amin. Pertama kali bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua ini pertama kali menginjakkan kakinya di Kanaan. Maksudnya untuk memasuki, untuk menguasai tanah Kanaan. Tetapi ini generasi anak-anaknya ya. Jadi pada waktu itu yang 20 tahun ke atas itu sama Tuhan dihukum semua. Mereka mati, jadi berkitar-kitar di padang belantara 40 tahun. Dan anak-anak mereka yang 20 tahun ke bawah ini, mereka yang memasuki tanah Kanaan. Yang tua hanya Kaleb dan Yosua saja, itu yang angkatan tua. Tapi mereka semua mati, termasuk Musa pun juga mati sebelum memasuki tanah Kanaan. Karena Musa ini melakukan kesalahan ya, dosa. Ya, tidak menghargai tidak menghormati Tuhan. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia harusnya mengatakan kepada gunung batu, tapi dia marah, pukul gunung batunya, tetap keluar airnya. Tapi oleh sebab kesalahan itu dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, ini pertama kalinya mereka memasuki, dan pertama kalinya mereka bangsa Israel bisa mengalahkan orang Kanaan, yaitu pertama ini Yeriko yang diserang. Tetapi di situ juga mulai juga kegagalan datang. Kalau kita membaca, pertama mereka bisa menghancurkan Yeriko, ya, dengan pertolongan Tuhan, tembok-tembok diruntuhkan oleh Tuhan, baru mereka bisa masuk untuk memerangi orang Yeriko. Dan ada orang di situ yang namanya Rahab ditolong karena menolong mata-mata dari Israel untuk meloloskan diri dari Yeriko. Perintah Tuhan ya kepada Yosua dikatakan Yeriko ini harus dibakar habis semua, kecuali emas, perak, barang-barang tembaga dan besi itu nanti diambil menjadi barang untuk dikhususkan Tuhan untuk membuat istilahnya rumah kayak tabernakel begitu ya. Itu bahan-bahannya itu kelihatannya demikian ya, walaupun di sini tidak ditulis, tapi dikumpulkan untuk apa ya? Tentunya mesti untuk pemakaian, untuk perabot rumah Tuhan disucikan kemudian baru dipakai. Demikian ya. Jadi barang-barang ini sudah khusus untuk Tuhan. Kalau Yeriko itu dikhususkan oleh Tuhan dengan cara ditumpas semua, dibakar. Hanya logam-logam ini yang tidak bisa hancur, ini nanti akhirnya disucikan, dipakai untuk keperluan di dalam Tuhan. Nah, tetapi di dalam saat itu dikatakan ada orang yang mengambil barang-barang itu yang sudah dikhususkan, itu namanya Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Akan ini secara diam-diam mengambil barang yang dikhususkan, kain dari Sinear, kemudian perak, emas, disembunyikan. Saudara, apakah hal ini karena akan kekurangan? Sebetulnya tidak ya, akan tidak kekurangan. Saudara ingat, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat hati orang Mesir ini sangat bermurah hati. Ya, Tuhan ubahkan. Mereka takut. Musa beritahu kepada bangsa bangsa Israel, mintalah dari mereka apa yang kamu inginkan. Dan orang Mesir ini bermurah hati, diberikan semua karena orang Mesir sudah ketakutan.
10 tulah sudah menimpa mereka, dan yang tambah awal, tambah akhir, tambah mengerikan, membuat mereka sudah rasanya jenuh, ketakutan. Ambil, semua ambil. Emas, perak. Jadi orang Israel itu seperti seolah-olah, ya bukan merampok, seolah-olah mereka merampok itu, ditulis di dalam firman Tuhan. Itu seolah-olah mereka merampok, artinya mereka mendapat apa yang mereka mau itu. Makanya mereka bisa membuat juga seperti di padang gurun itu, membuat anak lembu emas dari mana? Padang gurun mereka tidak mengambil emas dari padang gurun. Tapi itu salah satunya dari situ. Mereka mendapatkan jarahan yang banyak. Jadi saya katakan ini orang yang cukup. Mereka dapat warisan juga dari ayahnya, karena ini generasi yang kedua nih. Anak-anak mereka yang boleh memasuki tanah Kanaan. Tetapi saudara perlu tahu, akibat dari kesalahan ini yang kena masalah adalah orang Israel. Mereka mengalami kekalahan. Harusnya mereka dapat berkat, apalagi Yosua ini dengan rasanya tidak terpikirkan bahwa mereka akan mengalami kekalahan. Karena apa? Yosua ini juga sudah diberikan janji Tuhan. Tanah yang engkau injak ini akan kuberikan kepadamu. Orang tidak akan bisa bertahan, tapi yang dimaksudkan berkat yang untuk Israel. Tanah Kanaan itu bukan miliknya bangsa lain, orang Edoman, bukan. Karena Tuhan tidak memberikan berkat itu kepada orang Israel, yang diberikan adalah tanah Kanaan. Jadi Tuhan sudah memberikan janjinya. Ya ini mungkin tidak terpikirkan loh oleh Yosua. Katanya Tuhan akan menyertai, betul. Tapi kok terjadi kekalahan, makanya Yosua ini sangat terpukul. Hatinya sudah rasanya tidak punya daya ya. Nah, kemudian baru Tuhan memberitahu ada masalah. Mengapa kok ini yang dapat masalah kok juga semua? Karena ini bagian dari orang Israel. Makanya orang Israel yang kena tulah juga. 36 mereka mengalami kematian, mereka kalah di dalam peperangan. Ini bukan masalahnya, bukan salah strategi. Oh Yosua mungkin salah strategi, enggak saudara. Atau mungkin ini kurang kuat atau hal yang lain, walaupun saya pikir, walaupun dia seluruh bangsa maju, kalau karena dosa pasti juga akan mengalami kekalahan saudara. Ya. Ini yang jelas karena dosa akan ini yang di dalam bangsa Israel itu. Saya tidak mengerti, ataukah mungkin ada orang yang tahu tentang hal ini terus mungkin diem saja, saya tidak tahu. Ini yang jelas mereka telah melanggar firman Tuhan. Akan bin Karmi ini telah mengambil bagian khusus untuk Tuhan. Artinya Akan ini adalah orang yang tamak, orang yang serakah, atau loba atau rakus, itu kata firman Tuhan demikian. Ini kalau dilihat di kamus podo artinya, ya. Orang yang tamak, serakah, loba, rakus. Nah, Saudara, kalau di dalam perjanjian lama ini kisahnya demikian. Tetapi tentang serakah itu apakah berdosa? Mungkin perjanjian lama kan ya ada yang bayangan, jadi kan ya tidak bisa diikuti. Tapi ini di perjanjian baru juga dituliskan bahwa serakah itu merupakan dosa juga, Saudara. Coba kita lihat di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus pasal 7. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Demikian. Katanya lagi, kata Tuhan Yesus nih. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Membuat orang najis ya, maksudnya berdosa ini. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini tidak baik. Percabulan, dosa, pencurian, pembunuhan, perzinahan 22. Keserakahan. Dan seterusnya. 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Ini jahat, ini perkara jahat di pandangan Allah. Pemandangan Allah ini serakah ini jahat, saudara. Rakus gak terima, punya masih pengen lagi. Ya, dan itu ndak normal. Kalau orang kerja masih boleh, tapi harus lihat, saudara. Ini nanti ada batasan-batasannya, bagaimana orang serakah atau tidak itu kita bisa melihat bagaimana gambarannya, begitu ya, saudara. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan di dalam perjanjian baru, ini yang jahat di mata Tuhan. Ini yang menajiskan orang, ini hal yang berdosa. Sekali lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat yang 10 dikatakan 9 tengah-tengah ya, 9b-nya itu. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk dan seterusnya. Di situ disebutkan kikir, tapi kalau saya lihat di versi King James, jadi Alkitab yang dalam versi King James, Raja James, itu biasanya dianggap sebagai acuan salah satunya yang standar itu bukan bukan kikir, tetapi dikatakan serakah, covetous, ya, covetous itu serakah itu. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan hal yang berdosa. Makanya dikatakan kalau diteruskan, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat di dalam tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini sesuatu yang berdosa, sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, saudara. Akan ini sudah berdosa, berbuat salah, makanya apa? Akhirnya itu merugikan semuanya. Dosa itu membawa kerugian. Orang Israel mengalami kekalahan, 36 orang mati. Tetapi akhirnya dirinya sendiri pun juga mendapat hukuman. Bukan dia tok, keluarganya ikut kena, saudara. Saudara kalau nanti membaca di dalam Yosua itu, Yosua 7 ayat 24 sampai 26 itu, di situ ya, Akan ini dibawa ke satu tempat dengan semua hartanya. Lembu, sapi, anaknya, ya pokoknya di situ kemah-kemahnya. Kemudian apa? Mereka dilempari batu sampai mati. Tidak ikut makan nongkone, kena getahe juga. Ya ini yang terjadi dalam kisah Akan ini. Ini sesuatu kisah yang benar, ini bukan gambaran, saudara. Harus kita cermati firman Tuhan, kita harus hati-hati ya saudara, supaya kita pun tidak menjadi orang seperti Akan ini, orang yang serakah. Dan saudara harus melihat orang yang serakah ini akibatnya dia bisa menjadi apa? Kalau orang serakah bisa menjadi orang yang tidak berbelas kasihan, otomatis dia tidak berbelas kasihan. Karena apa? Egois. Maunya dia, pokoknya maunya aku dan aku terus. Dia maunya dapat banyak terus. Dia tidak peduli orang lain. Menjadi orang yang kejam. Tidak peduli, pokoknya saya dapat, begitu ya. Dengan jalan apapun mereka lakukan, bahkan kalau perlu membunuh, menipu. Karena apa? Pengen lebih lagi. Dan orang yang seperti ini tidak takut akan Tuhan, otomatis. Apakah mata Tuhan itu bisa ditutupi? Tidak bisa. Tuhan itu selalu melihat kepada tiap-tiap orang. Tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari pengamatan Tuhan. Dalam hati pun Tuhan tahu, firman Tuhan menyatakan. Bahkan masa depan dia tahu. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak bisa, saudara. Jadi orang seperti ini kalau sudah kena penyakit dosa serakah nih, ya seperti Akan, tidak takut akan Tuhan. Tapi Tuhan bisa melihat, Tuhan tahu. Ya. Orang yang serakah itu membuat orang juga jadi pelit. Saya pernah membaca satu kisah itu, sampai orang itu pelit,
dengan sesamanya sampai dengan dirinya sendiri. Kalau bisa beli itu begitu ngirit tapi yang bagus, umpamanya sakit, beli obat sak murah-murahnya kalau bisa manjur. Yang jelas kalau sak murah-murahnya gak ngepas ya mati orangnya saudara. Karena apa? Begitu pelitnya. Ada orang yang punya banyak tapi mati di tengah-tengah itu. Mereka tidak bisa memakai itu. Karena apa? Terlalu pelit. Ya itu karena gara-gara serakah jadi dia sangat jadi pelit. Jadi kikir. Orang jadi jahat. Jadi pembunuh kayak Ahab. Ahab karena pengen kebun anggur Nabot, dia melalui Isabel istrinya, dia bunuh itu Nabot. Karena pengen, padahal dia punya kebun anggur banyak, dia punya lebih banyak, tapi hanya karena iri satu itu saja. Jadi ya jahat karena apa? Serakah, ya. Kemudian orang bisa jadi pemeras, orang bisa korupsi. Salah satunya itu orang itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang serakah. Ya. Siapa? Kalau di firman Tuhan dikatakan Sakeus. Sakeus ini kurang apa? Enggak kurang apa-apa, tapi dia kejam, dia serakah, dia melakukan pemerasan, dia korupsi. Gara-gara hatinya serakah. Makanya dikatakan orang berdosa. Karena apa? Harusnya tarifnya pajak 50.000, ditarif 100.000. Kejam dia, enggak mau tahu urusannya kamu bisa bayar pun enggak wis. Pokoknya harus bayar sekian. Terus korupsi sudah ya. Itu terjadinya demikian oleh karena orang kalau sudah kena yang namanya keserakahan jadi seperti itu. Orang yang serakah itu karena apa saudara? Salah satunya karena dia cinta mamon. Ya. Kalau cintanya ke mamon itu melekat di dalam hati seseorang, otomatis jadi serakah. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita, hati-hati, kita harus tidak boleh menjadi orang yang serakah. Jangan menjadi orang yang serakah. Tidak bisa disepelekan. Apalagi kok cuma, kalau sudah besar begini, bibitnya saja harus kita lenyapkan. Jangan jadi orang yang serakah. Itu harus cepat dilenyapkan. Kalau tidak, akhirnya nanti terus dia akan membesar. Namanya dosa itu tidak akan tetap kecil terus tidak saudara. Tetapi lama-lama dia akan bertambah, bertumbuh menjadi besar. Itu nanti akan menjadi penyakit yang susah untuk dicabut saudara. Mumpung masih kecil harus dicabut, harus ditumpas. Nah, ini keadaannya orang yang serakah. Jaga hati supaya hati kita bukan menjadi orang yang serakah, tapi menjadi orang yang hatinya pemurah, bisa menjadi orang yang penuh belas kasihan, saudara. Kemudian kita melihat Akan ini kena hukuman, dilempari batu sampai mati. Dan dinamakan tempat itu Lembah Akor. Saya melihat di dalam firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Akan ini tidak punya penyesalan, tidak punya pertobatan dengan dosa-dosanya itu. Ya ini kalau sudah dosa itu sudah ngoyot saudara, mata ini bisa tertutupi saudara. Ya seperti tadi, dia berani melakukan kejahatan ya karena ada ketamaan, cinta mamon, harta dan uang, berani ambil saudara. Itu sudah matanya sudah buta. Walaupun Allah tahu, dia tetap karena buta itu, makanya dia berani melakukan hal itu. Tidak ada penyesalan. Sudah keras, hati-hati saudara. Dosa itu tidak bisa kita remehkan. Jangan katakan dosa kecil. Itu satu penyesatan, itu satu kebohongan. Saudara, kalau ada orang katakan, oh enggak apa-apa ini dosa kecil, ini remeh. Itu keliru saudara.
Hati-hati jangan meremehkan dosa, tidak ada dosa kecil. Itu harus diwaspadai, itu tipu daya itu. Karena dikatakan firman Tuhan kalau sudah nanti dosa itu bisa menipu, akhirnya orang itu keras, enggak bisa lagi dia bertobat. Ini berbahayanya. Kalau sudah tidak bertobat kemana? Hukuman kekal, saudara. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Akan tidak mengakui. Jadi perlu diusut, saudara. Tuhan tahu caranya ngusutnya. Suruh maju tampil semua pakai undian, entah undiannya bagaimana caranya, Tuhan yang mengendalikan. Dan akhirnya kena kepada keluarganya Akan bin Karmi ini. Ya. Tidak mungkin kalau tidak Tuhan, karena Tuhan sudah tahu ini berapa juta ini. 1 juta lebih orang Israel ya, karena sudah bertambah banyak itu. Ya, terus bagaimana? Susah ini. Tapi tidak ada yang susah bagi Tuhan. Tuhan tahu kok. Baru ketahuan, baru dia ngomong. Iya saya mencuri, gak bisa kemana-mana. Orang kalau sudah pencuri, barangnya ada, ketahuan mau, istilahnya mau selak bagaimana. Dia mau menolak, gak mungkin. Sudah kenyataannya sudah ketahuan kok, saudara. Tidak usah nunggu ketahuan. Kalau sudah melakukan satu kesalahan, hati kita tuh harusnya tahu. Oh, saya perlu bertobat, saya perlu berubah. Supaya tidak seperti ini kasusnya, saudara. Menipu, mencuri, menyembunyikannya, dan akhirnya merugikan banyak pihak dan dirinya sendiri. Dia tidak menyesal. Saudara, mari kita menyesal. Kalau kita melakukan dosa cepat, Tuhan ampuni saya. Kita harus berbalik. Sebelum terlambat, saudara. Karena tetap ada waktunya. Kalau sudah terlambat, ya itu tadi. Tidak bisa bergerak, bertobat, tidak bisa, akhirnya harus menghadapi hukuman kekal. Bagaimana menghadapi sikap ini? Pertama saudara, mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, seperti lagunya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki apa? Hatiku dan batinku, begitu ya. Artinya apa? Kita tuh harus punya hati yang terbuka terhadap Tuhan, mau mengakui. Ada kerendahan hati, datang pada Tuhan. Supaya apa? Tuhan melihat hati kita. Hati kita ini ada sesuatu yang berdosa atau enggak? Ada sesuatu yang bersalah atau tidak? Enggak usah takut. Ada orang yang, wah aku enggak berani ngomong gitu. Ya karena dia punya dosa. Tapi justru karena punya dosa itu kita harus terbuka. Bukan kita takut. Lah akhirnya nanti dosanya ini akan membawa dia kepada masalah. Akhirnya membawa dia kepada penderitaan, celaka, bahkan kalau terus-terusan ya membawa kepada kematian tadi, kematian kekal saudara. Kita harus terbuka datang kepada Tuhan. Tuhan, ada enggak sesuatu yang tidak baik? Dalam hal ini urusan kita tentang mungkin masalah keserakahan saudara. Dan minta tolong supaya Tuhan memberikan hati kita itu bisa bertobat. Ini juga kadang ini bukan sesuatu yang gampang, bertobat dari dosa ini. Tetapi kita harus lakukan. Oleh pertolongan dari Tuhan, kita mampu untuk bertobat, saudara. Tuhan akan mengasihi kita kalau kita mau bertobat. Tuhan tolong, jangan takut. Mungkin bisa terjadi jatuh sekali, tobat 2 kali, tobat begitu ya. Tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan itu jelas menunjukkan orang itu tidak mau sebetulnya. Tidak mungkin. Pasti orang kalau mau itu dia akan berbalik dengan pertolongan Tuhan. Pasti dia akan hidup benar. Ya. Dan saudara, kita harus belajar melakukan apa saudara? Tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau serakah itu cara melawannya dengan apa? Hati yang penuh berbelas kasihan. Contohnya kita menabur terhadap orang lain. Ada orang yang kekurangan, kita tolong saudara. Tapi tolong enggak ngawur saudara. Kita memberikan pertolongan. Kalau tidak demikian tidak bisa. Dan juga saudara,
Ini perlu kita perhatikan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya kadang merasa gimana ya, orang takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Tuhan. Akan ini hanya takut sama manusia, takut ketahuan sama Yosua. Tapi tidak takut sama Tuhan, buktinya berani nyolong. Yang tidak tahu kan orang-orang itu, Yosua itu. Tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Kadang bisa terjadi begini, saudara. Apa yang menjadi milik Tuhan, harus kita kembalikan pada Tuhan. Persembahan itu miliknya Tuhan, itu tadi ya. Yang diambil milik Akan itu miliknya Tuhan aslinya. Bukan barang jarahan bebas. Sesudahnya itu memang ada barang jarahan bebas, tapi yang pertama itu untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar, saudara, jujur. Ada kalanya orang melakukan satu kebodohan seperti ini, maaf. Saya terus terang kadang mengatakan ini. Janji mbak Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara tidak bisa janji, jangan janji. Senang janji iman tapi tidak ditepati. Itu malah merugikan Anda sendiri. Bukan masalahnya Tuhan butuh barang uang kita, tidak butuh. Tapi Tuhan pengen kita taat. Tapi harus pakai konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Janji, besok kalau gereja bangun, saya nanti memberikan apa saudara, semen 50 sak. Begitu bangun pelukuduk. Cuma 5 sak, 2 sak. Ya pokoknya tidak sesuai lah. Kalau memberi 100 sak malah aneh, ya lebih. Tapi tidak saudara. Nah seperti ini sudah miliknya Tuhan, diberikan tapi tidak sesuai. Jadi kikir. Kayak Ananias dan Safira, saudara. Walaupun secara itu tidak ditulis di sini janji, ya tidak mungkin toh Tuhan. Wong Tuhan tidak butuh uangnya kok. Yang Tuhan mau itu supaya mereka juga tepat. Sesuai, dia ngomong Ananias dan Safira, mereka tahu semua memberi persembahan, dia juga memberi persembahan. Nanti semua rumahku ini tak jual, semua tak berikan kepada Tuhan. Tapi waktu pemberian sebagian ditahan, kalau di dalam perjanjian baru katakan itu. Mereka sekongkol suami istri ini menahan sebagian yang sudah dijanjikan untuk Tuhan. Nah ini bersalah di hadapan Tuhan, saudara. Ditahan, akhirnya Allah menghukum mati Ananias dan Safira. Ya mungkin kalau kita sekarang kita lihat tidak mati secara langsung kayak Ananias dan Safira. Bisa jadi mati karena hukuman, mungkin mati karena dihukum lewat sakit, lewat apa. Bisa jadi saudara. Maksud saya tidak menakut-nakut, tapi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan gitu loh. Kalau saudara tidak bisa janji, tidak usah janji sama Tuhan. Ingat, lebih baik begitu kamu punya keinginan beri, tidak usah. Karena apa? Itu membawa penderitaan bagi saudara sendiri. Saudara dipandang salah. Yang menjadi milik Tuhan apalagi? Salah satunya perpuluhan, saudara. Perpuluhan sudah ketetapannya Tuhan 10%. Saya tidak berkata bagi mereka yang tidak mampu berdoa sama Tuhan supaya bisa memberi perpuluhan dengan adanya pemasukan. Tapi yang mampu jangan dikurangi. Karena itu sudah hak miliknya Tuhan, bukan persembahan loh ya. Kalau persembahan Tuhan tidak memberikan aturan yang maksudnya yang menekankan harus. Tapi memang yang baik, orang itu harus memberikan persembahan itu yang baik, tapi tidak ditekankan dengan peraturan. Tidak memberi juga tidak masalah. Maksudnya begitu ya. Tidak harus memberi dengan ketulusan hati, itu baik. Tetapi kalau perpuluhan, itu karena di firman Tuhan sudah dikatakan itu menjadi miliknya Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Miliknya Kaisar, kata Tuhan Yesus, berikan kepada Kaisar. Miliknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Apa yang jadi miliknya Tuhan? Dalam hal ini, Tuhan ini memberikan jawaban kepada orang Israel pada waktu itu yang mencobai Tuhan. Dia menunjukkan uang. Mana tunjukkan uang? Uang ini gambarnya siapa? Gambarnya Kaisar. Nah sekarang berikan kepada Kaisar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.
Nah, jadi melalui firman Tuhan saat ini, mari kita belajar untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Berikan perpuluhan ya sesuai, saudara. Jangan dikurangi, malah ditambah enggak apa-apa. Tapi yang jelas harus sesuai, itu minimal standarnya demikian Tuhan. Nah dengan demikian, saudara-saudara bisa belajar dengan hidup benar, supaya hati kita ini tidak dijangkiti oleh dosa atau yang namanya keserakahan itu. Tetapi kita boleh bebas. Memang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong untuk saya supaya menjadi orang yang terbebas dari namanya dosa keserakahan. Dan saudara, Tuhan akan memberkati saudara, memberikan kemurahannya. Karena kita menuruti firman Tuhan. Kita menjadi orang yang terbebas dari keserakahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Pelayan perjamuan kudus, saya persilahkan untuk maju. Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri saudara. Lihatlah ke dalam diri saudara. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunan sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mohon kepada Tuhan supaya Anda bisa bertobat dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Berkat-berkat-Mu bagi kami orang yang percaya. Kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kebenaran bagi kami. Tuhan tolong untuk tiap-tiap umat-Mu, anak-anak Engkau ini Tuhan, bila ada sesuatu di dalam hatinya, entah itu masih kecil atau yang sudah besar, yaitu dengan hal keserakahan, Tuhan tolong supaya mereka boleh Tuhan terbebas dari hal ini, dosa keserakahan.
mereka boleh menjadi orang-orang yang Tuhan penuh dengan berbelas kasihan. Orang yang murah hati. Terima kasih Tuhan. Tolong tiap anak-anak Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami menghadapi perjamuan kudus-Mu. Tuhan, satu kesempatan yang terus kami dapatkan hingga saat ini Tuhan. Buatlah kami mengerti, benar-benar kami menghargai arti pengorbanan Kristus. Di atas kayu salib kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Satu hal yang tak ternilai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Layakkan tiap-tiap umat Engkau tanpa terkecuali supaya mereka boleh menerima perjamuan kudus Tuhan. Tidak menjadi satu kutuk, tapi menjadikan satu berkat di dalam kehidupan tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ku tak mau kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dan kebenaran sampai selamanya. Saya undang untuk semua bisa bangkit berdiri. Persiapkan perjamuan kudus ini. Pegang roti dengan tangan kanan dan angkat roti tinggi-tinggi saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur dengan tangan kanan saudara, pegang dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari saudara, kita akan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Untuk perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan untuk kami. Haleluya. Menjadikan kami serupa dengan Engkau ya Kristus. Terus membimbing, membawa kami di dalam kebenaran oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk Indonesia. 76 tahun sudah kami merdeka. Tetapi satu permasalahan demi permasalahan masih ada di dalam bangsa ini. Tuhan, tolong bangsa kami di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, guncangan-guncangan di negara ini Tuhan. Semuanya Engkau tata supaya untuk demi kebaikan bangsa ini. Terlebih Tuhan, curahkanlah belas kasihan-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya bangsa kami ini boleh dimenangkan Tuhan. Boleh orang-orang percaya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hanya oleh belas kasihan-Mu semuanya kami boleh terima kebaikan yang daripada Engkau ya Bapa. Berdoa untuk pemerintahan kami, untuk Presiden, Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dengan segenap jajaran menteri, para menteri TNI Polri, MPR, DPR, aparat sipil negara dari atas hingga bawah. Kau mau tolong supaya mereka dapat bekerja dengan benar. Mereka bekerja dengan tulus Tuhan, dengan lurus Tuhan. Engkau mau singkirkan hal-hal yang tidak baik dari negara ini Tuhan. Tuhan, lalukan negara kami juga dari radikalisme, dari terorisme, dari hal-hal yang berusaha merongrong negara kesatuan ini Tuhan. Engkau yang menata negara kami ini Tuhan, untuk kebaikan umat-Mu, untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Untuk doa penutup saya serahkan Ibu Gembala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Sekarang kita bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perolehkan doa. Haleluya. Amin.